Segenap jemaat Tuhan yang terkasih, secara khusus para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, keberadaan manusia penuh dengan keterbatasan menjadikan manusia tidak memiliki cukup kemampuan untuk dapat memahami tentang Tuhan. Betapapun demikian, Tuhan tetap memberikan ruang bagi umatnya untuk dapat membahasakannya berdasarkan konteks dan pergumulan yang dihadapinya. Dengan harapan, melaluinya umat Tuhan semakin memiliki kedekatan dengannya dan dapat mengaplikasikan imannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudaraku, marilah kita memasuki ibadah pada Minggu 23 Agustus 2020 dengan tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saudara-saudaraku, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, malah dengan penuh ungkapan sukacita kita mengawali ibadah kita saat ini. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan melalui nyanyian pujian dari Kidung Pasamuan Jawi atau KPC 23 yang akan kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Puji mering Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menghendaki agar dalam segala keadaan kita tetap menampakkan hidup sebagai anak-anaknya untuk saling mengasihi. Firman-Nya dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah,
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saat ini kita diberikan waktu untuk mawas diri. Apakah sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang saling mengasihi? Kita masuk dalam saat hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan pengampunan, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan memulai ibadah pada saat ini. Kerinduan kami Tuhan, Engkau yang akan memberikan pengampunan-Mu bagi setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan saat ini bolehlah menjadi berkat bagi setiap kami. Jalannya ibadah pada saat ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Kita bersama menaikkan nyanyian penyesalan NKB 17 bait 1 dan 3. Agunglah kasih Allahku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari Roma 10, ayat 9 dan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Bersama kita akan menerima petunjuk hidup baru dari Yakobus 2 ayat 14 hingga yang ke-17. Yakobus 2 ayat 14 hingga yang ke-17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jemaat kekasih Kristus, mari bersama kita tanggapi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dengan memuji nama Tuhan dengan lagu hati yang gembira. Kita pujikan 2 kali. Yang senang Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima sabda Tuhan, kita akan siapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah rusa-rusa yang haus dan merindukan sungai firman. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Magelang FM, firman Tuhan saat ini akan kita terima dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, pada kesempatan saat ini dalam ibadah minggu, kita bersyukur kepada Tuhan bisa melakukan ibadah walaupun itu dilakukan secara online. Tentu bagi anak-anak dan juga adiyuswa merindukan untuk segera ibadah di gereja. Namun demi kesehatan untuk sementara waktu belum diperkenankan karena anak-anak dan adiyuswa rentan tertular virus corona ini. Ibadah bersama di rumah dengan keluarga perlu kita syukuri bersama. Dan ini bagian yang dikerjakan oleh gereja untuk memperlengkapi jemaat untuk tetap kuat dan teguh di dalam iman kepada Kristus Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema pengakuan mewujud dalam tindakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM, pandangan atau pendapat orang lain tentang Yesus saat ini dapat kita dengar, dapat kita baca, dapat kita mengerti siapa Yesus. Pandangan pendapat orang lain tentang Yesus banyak hal. Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu seorang nabi. Yesus itu manusia biasa. Yesus itu tokoh yang peduli terhadap kemanusiaan. Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati. Itu pendapat yang kita dengar di tengah-tengah masyarakat yang ada. Tetapi pertanyaannya adalah, apa pendapat saudara, apa pandangan saudara, apa pengakuan saya dan Bapak Ibu dan anak-anak tentang siapa Yesus? Apakah pandangan dan pendapat orang lain tentang Yesus yang berbeda dengan kita itu lalu menggoyahkan iman kepercayaan kita? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemahaman tentang Allah, pengakuan tentang Yesus sebagai orang-orang percaya, kita yakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun demikian, satu contoh kita juga bisa merasakan dan memahami bagaimana pengertian pemahaman anak-anak tentang siapa Tuhan Yesus. Atau kalau ditanyakan siapa Allah itu.
Ada ilustrasi seorang guru sekolah minggu memberikan pertanyaan kepada anak-anak sekolah minggu untuk memahami tentang siapa Allah Bapa itu. Dan di situ supaya anak-anak bisa memahami tentang Allah Bapa untuk mengerti keberadaan orang tuanya. Sehingga pada saat ditanya, seorang anak mengatakan bahwa Allah Bapa itu seperti ayah saya sebagai seorang dokter, dia adalah sebagai seorang penyembuh. Ada anak yang mengatakan bahwa ayah saya itu seorang hakim, sehingga Allah Bapa itu sebagai hakim yang adil, yang mengadili dengan benar. Ada anak yang mengatakan bahwa Allah Bapa itu seperti ibu saya yang senantiasa mengasihi saya. Setiap pagi menyediakan makan, senantiasa mengajar untuk kebaikan, kebenaran, pada waktu malam menemani untuk beristirahat atau tidur. Tetapi ada juga anak seorang pemulung yang menyatakan bahwa Allah Bapa itu seperti ayah saya seorang pemulung, yang mana memulung barang-barang yang tidak berguna, yang rusak, yang kotor. Bukankah Allah itu juga Allah yang penuh kasih, yang mengasihi orang-orang berdosa, yang kotor, untuk diperbaharui dan diselamatkan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, dalam bacaan kita akan belajar tentang yang pertama, pengakuan mengenai siapa Yesus. Di sini kita belajar bahwa pengakuan mengenai siapa Yesus, pengakuan itu bersifat pribadi. Pada awal pembicaraan, Yesus menanyakan pendapat orang banyak tentang dirinya kepada para murid. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Dari informasi yang didengar murid-muridnya, pandangan orang banyak sangat beragam. Mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Itu pendapat orang banyak tentang Yesus. Setelah itu Yesus memberikan pertanyaan lebih pribadi kepada para muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan kedua ini menyiratkan bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan pentingnya pengakuan dan pengenalan secara pribadi. Tidak sekedar kata orang. Harus bisa mengenal dan memahami, bahkan mengalami secara pribadi tentang siapa Yesus dalam hidupnya. Para murid sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus beberapa waktu, telah mendengarkan pengajarannya, telah melihat dan juga mengetahui bagaimana tindakan-tindakan Yesus yang penuh kasih dan juga penuh kuasa, menyembuhkan segala penyakit, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, berjalan di atas air. Tentulah juga para murid telah mengerti siapa Yesus. Oleh karena itu Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan di sini kita mengetahui bagaimana jawaban para murid yang diwakili oleh Petrus itu sendiri. Salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus menyatakan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini jawaban Petrus. Dan ini mewakili juga para murid. Dari jawaban itu lalu Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Petrus bisa menyatakan dan mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, karena tuntunan Allah Bapa di surga. Pengakuan yang benar hanya dimungkinkan oleh karena pimpinan Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak dan para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih. Refleksi dalam kehidupan kita, pertanyaan tentang siapakah Yesus secara pribadi, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Bagaimana jawaban Bapak Ibu semuanya? Anak-anak, siapakah Yesus dalam hidupmu? Siapakah Yesus dalam hidup saya dan saudara? Tentu pengakuan ini juga melalui pengalaman proses masing-masing. Ada yang menunjukkan dan menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamatku, yang telah menebus dosa dan kesalahanku. Ia mengasihi aku karena menyadari bahwa bagaimana hidupnya yang penuh dengan dosa dan kelemahan telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, sehingga dapat menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah penebus hidupku karena menyadari dosanya. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan tentang pengakuan siapa Yesus dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita juga belajar bahwa pengakuan tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, membawa berkat keselamatan bagi orang yang mengakuinya. Jelas melalui firman Tuhan di dalam ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Pengenalan dan pengakuan yang benar akan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, membawa sukacita dan kebahagiaan. Orang yang mengenal dan percaya secara pribadi akan mendapatkan kebahagiaan karena alam maut pun tidak berkuasa atasnya. Pengenalan dan pengakuan yang benar akan membawa keselamatan bagi kita. Tidak hanya itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sisi lain pengenalan dan pengakuan yang benar akan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, membawa keselamatan. Juga ada janji Tuhan untuk jemaat atau gerejanya. Apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada gerejanya? Tuhan Yesus sendiri akan mendirikan gerejanya. Artinya gereja adalah milik Tuhan Yesus Kristus, dipelihara, dilindungi, diberi kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus. Gereja dibangun di atas dasar yaitu Kristus, diberi kuasa untuk mewartakan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Dengan demikian, gereja juga diberi anugerah, kekuatan untuk menjalani kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita meyakini bahwa gereja adalah milik Kristus,
dibangun di atas dasar yaitu Kristus. Di tengah-tengah keadaan apapun sulitnya keadaan dunia ini, kita percaya bahwa ada kekuatan yang menopang kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, dalam situasi kondisi saat ini, bagaimana gereja diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sulit. Mungkin juga berhubungan dengan pembinaan warga jemaat yang juga mengalami kesulitan di era new normal ini. Demikian juga dengan adanya ibadah online dan belum adanya kebersamaan ibadah di gereja. Mungkin gereja juga mengalami suatu penurunan dalam hal persembahan. Namun demikian kita percaya, gereja adalah milik Kristus, dibangun di atas dasar Kristus. Kita percaya Tuhan yang akan memperlengkapi gerejanya untuk menghadapi segala tantangan dan pergumulan yang ada. Karena gereja meyakini dan mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mewujudkan akan pengakuan kita Mesias, anak Allah yang hidup dalam tindakan sehari-hari. Pengakuan harus terwujud dalam tindakan nyata, tidak hanya mandek dalam kata. Bentuk pengakuan iman kita tentang siapa Yesus sudah harusnya dapat terlihat juga dalam tindakan dan perilaku, bukan sekedar ucapan. Iman harus diwujud nyatakan dalam tindakan, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau saat ini saya dan saudara memiliki pengakuan bahwa Yesus adalah Allah yang welas asih, yang penuh kasih. Oleh karena itu, kita juga harus mewujud nyatakan bagaimana Allah yang penuh kasih, Allah yang welas asih itu terwujud dalam kehidupan saya dan saudara yang telah mengakui, percaya bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kasih dan welas asih. Kita harus memiliki kepekaan, welas asih kepada saudara-saudara yang menderita. Kalau kita saat ini mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, yang patut disembah dan dipuji, maka di situ ada wujud tindakan nyata. Bagaimana kita menyembah dan memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Kalau saat ini kita bersama-sama mengadakan ibadah, walaupun itu ibadah secara online, atas pengakuan kita bahwa Yesus adalah Allah yang maha mulia, yang layak disembah dan dipuji, maka pengakuan itu terwujud bahwa kita akan beribadah dengan rasa syukur, ibadah dengan tulus, tidak terpaksa, ibadah dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah bersama dengan keluarga. Tidak seenaknya sendiri, karena kita memiliki pengakuan Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, yang patut dipuji dan dimuliakan. Kalau kita juga mengakui dan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti, Allah yang peduli terhadap kehidupanku, kehidupan saya dan saudara. Pengakuan itu juga tentunya akan mewujud di dalam kehidupan kita untuk tidak takut dan tidak khawatir untuk menghadapi segala pergumulan yang ada, karena kita memiliki pengakuan bahwa Yesus itu adalah Allah yang peduli. Kalau kita juga mengakui bahwa Yesus itu adalah gembalaku yang baik, itu juga menyatakan bahwa kita harus mewujud nyatakan sebagai gembala yang baik akan memelihara kehidupan kita sehingga tidak akan kekurangan apapun dalam hidup kita ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, melalui pengakuan dan tindakan yang terwujud di dalam tindakan yang nyata sehari-hari,
Sehingga orang lain bisa merasakan keberadaan kita, mengenal siapa kita sebagai murid Tuhan Yesus. Sehingga orang lain juga akan mengalami proses pertumbuhan imannya sampai dia sendiri dapat membuat pengakuan secara pribadi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, juru selamat dunia. Kita tidak bisa memaksakan pengakuan kita kepada orang lain mengenai Yesus. Yang utama kita dipanggil untuk mewartakannya dengan hidup berkenan kepada kehendak-Nya. Pengenalan akan Yesus bisa terjadi hanya karena digerakkan dan dituntun oleh Allah sendiri melalui kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Magelang FM, siapakah Yesus dalam hidupmu? Mari hal ini kita jawab melalui tindakan nyata sehari-hari dalam kehidupan kita. Untuk dapat kita wujud nyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai, memberkati, melindungi kehidupan kita. Selamat untuk mewujud nyatakan pengakuan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di sepanjang masa, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan percaya kita, pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara dipersilahkan untuk duduk.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, segenap pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami naikkan puji kepadamu ya Allah, pemelihara kehidupan kami. Kami naikkan syukur kepadamu ya Allah, yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai buah ciptaan-Mu. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam peribadatan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk memelihara iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang bertahta di atas segala puji-pujian kami, Engkau yang bertahta di atas ibadah kami, sehingga ketika pujian, ketika doa syukur, ketika firman ditaburkan, kami semua boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, baik kami yang masih anak-anak maupun kami yang sudah usia lanjut. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, sehingga melalui kekuatan dan kesehatan yang Engkau anugerahkan, kami boleh terus memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kami bersyukur atas segala berkat kecukupan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur atas persekutuan kami, baik yang kami lakukan di gedung gereja ataupun yang kami lakukan di rumah, semua hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan curahkan juga bagi bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi yang kami alami, situasi yang harus masih membutuhkan perhatian sungguh-sungguh dari kami semua, baik kami masyarakat maupun pemerintahan bangsa dan negara kami. Sertai kami ya Tuhan, sehingga situasi akan kembali normal seperti semula dan kami boleh melakukan setiap aktivitas, tanggung jawab, dan segala pelayanan kami hanya untuk memasyarakatkan hidup yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan curahkan. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kini saatnya kita menghaturkan persembahan syukur kepada Tuhan. Firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 menyatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita naikkan Kidung Jemaat 337, baitnya yang pertama dan kedua, betapa kita tidak bersyukur melalui persembahan saat ini. Menghijau padang bumi dan lembah.
Saudaraku, kita akan mengaturkan persembahan di dalam doa. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa turun dalam hidup kami. Walau di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang saat ini dirasakan, namun berkat-Mu tidak pernah lepas, selalu baru setiap pagi, sehingga tidak pernah dapat terhitung satu persatu. Kiranya persembahan ini Engkau kuduskan, agar berkenan di hadapan-Mu. Ajari kami pula untuk dimampukan memberikan hidup kami seutuhnya, menjadi persembahan yang hidup, harum, serta dapat menjadi berkat bagi sesama. Majelis gereja yang telah Engkau pilih mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berkati, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan jujur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Demikian doa yang kami haturkan hanya di dalam Kristus Yesus, sumber berkat atas kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di tengah pergumulan kehidupan, tetaplah teguh beriman kepada Kristus. Lakukan kasih yang mempersatukan. Roh Kudus memampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan lagu Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Saudara-saudaraku dan pendengar radio FM Magelang, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.